pagi-pagi sudah habis. Pagi-pagi sudah habis. Dan penjaganya itu ada yang bilang begini, kalau mau dapat gitu ya, mau kebagian, datang aja pagi-pagi jam 6. Ternyata ada salah satu keluarga saya tadi yang datang jam 6 itu sudah habis juga, pemirsa. Ini kejadian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di hari sedia acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, 3 hari terakhir kita mendapatkan informasi yang sangat ditunggu oleh para ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu dan para UKM dan macamnya. Dari sebelumnya menjerit karena harga minyak goreng melambung tinggi. Dan bisa dikatakan tidak biasa itu sebelum sampai 40 sekian ribu dan lain sebagainya. Cuma per tanggal 19 kemarin Kementerian Perdagangan di Indonesia membuat sebuah kebijakan mensubsidi gitu ya. Istilah biasanya itu melakukan operasi pasar lah kayaknya. Bisa dikatakan begitu. Sehingga per liter itu dibuat harga satu harga 14.000 per liter, dan itu operasinya melalui Asperindo. Asperindo ini asosiasi pedagang retail Indonesia yang kalau kita lihat itu anggota-anggota Asperindo ini ya di toko-toko modern gitu ya, seperti Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Kita baca pemirsa, kita baca bagaimana dengan kebijakan ini dampaknya ke masyarakat dan lain sebagainya, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita usik nanti, tapi kita baca dulu perkembangannya. Setelah diumumkan kemarin, Rabu kemarin tepatnya gitu ya, ini ada perkembangan itu ya, harga minyak goreng RP14 per liter kapan berlaku di pasar rakyat. Ini ditulis oleh Liputan 6. Kita baca pemirsa, Kementerian Perdagangan membuka peluang kepada semua pihak yang ingin berkontribusi dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Namun Kemendak menyebut perlu ada komitmen dalam pelaksanaannya. Diketahui pemerintah mengeluarkan aturan untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga seragam RP14 per 14.000 per liter per 19 Januari 2022 pukul 00.01. Tempat ini berlaku di seluruh toko retail anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Sementara itu, untuk memperlakukan harga serupa di pasar tradisional, Kemendak memberikan waktu selama 1 minggu sejak aturan ini disampaikan. Artinya masih ada peluang untuk pedagang yang ingin ikut dalam upaya penstabilan harga minyak goreng. Ini yang memang kenapa diberi waktu, semua pihak bisa terlibat betul di lapangan seperti apa. Tapi keterlibatan itu pada dasarnya yang kita sasar itu pengecer dan pedagang di pasar tradisional, kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Uki Nurwan dalam konferensi pers Selasa. Apa itu melalui asosiasi pedagang itu kami persilahkan selamat tadi karena ini mekanismenya pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Ada tertib administrasi yang harus dipenuhi. Siapa yang klaim itu ada perjanjian kerjasama dan lainnya dalam rangka pemenuhan administrasi Bodia. Bisa sampai ke bawah gitu ya. Sebelumnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI menyatakan siap jika dilibatkan pemerintah untuk menstabilkan harga. Ini merespon harga minyak goreng yang masih terhitung tinggi. Sekretaris Jenderal IKAPI Reynaldi Sarijowan mengatakan sejumlah komoditas masih terpantau tinggi, salah satunya yang tak kunjung berubah yakni harga minyak goreng. Minyak goreng masih cukup tinggi di kisaran 19 sampai 21.000. Belum ada solusi persoalan minyak goreng ini. Ini pemerintah
sebatas lakukan operasi pasar yang dampaknya tak terasa apapun, katanya kepada Liputan 6. Rinaldi punya solusi, kata dia, untuk menyetabilkan harga. Pemerintah bisa mengguyur langsung pasokan minyak goreng ke pedagang pasar. Ia pun mengaku IKP siap jika dilibatkan. Kalau nggak bisa aparatur negara, ya IKP siap, karena ini kerja besar di seluruh pasar Indonesia, ada sekitar 14.000 pasar. Jadi sayang sekali kalau enggak dioptimalkan. Kami pikir enggak berdampak apapun operasi pasar yang dijalankan pemerintah, katanya. Ini pemirsa, setiap kebijakan itu memang pasti ada kelemahan dan kelebihan, ada positif dan negatifnya. Ada juga yang justru mengambil keuntungan ya dari situ, meskipun programnya itu untuk membantu masyarakat Indonesia. Cuma setiap program kebijakan yang semacam ini, subsidi yang semacam ini, biasanya tidak steril dari orang-orang tertentu untuk melakukan untuk mencari celah bagaimana ini mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi program ini dan kebijakan ini di backup anggaran kurang lebih dari 6,7 triliun. 6,7 triliun pemirsa di seluruh Indonesia untuk mensubsidi harga minyak satu harga minyak goreng di seluruh Indonesia. Pemirsa, penting untuk kita perhatikan bersama. Ini memang salah satu bentuk program yang memang ditunggu-tunggu oleh emak-emak. Kebetulan istri saya itu kan memang tidak bisa lepas dalam kesehariannya itu dengan minyak goreng, karena kebetulan penggiat UKM gitu ya, catering kecil-kecilan, sehingga pekerjaan setiap hari itu tidak bisa lepas dari kebutuhan minyak goreng. Jadi saya biasanya sering mendengar tentang masalah fluktuasi harga, baik itu telur, minyak, dan cabai. Kemarin setiap ada pergeseran harga, setiap ada gerakan harga, pasti saya mendengar gitu dari keluhannya setiap hari. Pemirsa, kembali kepada persoalan kebijakan subsidi ini. Tadi saya sempat mendengar cerita dari sebagian emak-emak gitu ya, bahwa pelaksanaan dari program ini dan kegiatan ini yang hari ini itu hanya dilaksanakan ya oleh anggota Aprindo, yaitu Alfamart, Indomaret, dan lain-lain itu yang masuk di Hypermart, mungkin ya juga Hypermart dan lain-lain. Ini justru pagi-pagi sudah habis, pagi-pagi sudah habis, dan penjaganya itu ada yang bilang begini, kalau mau dapat gitu ya, mau kebagian, datang aja pagi-pagi jam 6. Ternyata ada salah satu keluarga saya tadi yang justru datang jam 6 itu sudah habis juga, pemirsa. Ini kejadian di lapangan. Sekarang hari Sabtu video ini dibuat gitu ya, hari Sabtu dari tanggal 19, hari Rabu kemarin sudah sekitar 3 hari 4 hari. Sehingga saran dan juga himbauan dari Kemendak agar tidak panik buying, ini kayaknya tidak bisa membantu orang untuk tenang-tenang saja ketika membutuhkan minyak goreng. Karena kondisi di lapangan hal semacam ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu penegasan sebetulnya kekhawatiran dari sekretaris IKP tadi itu yang saya baca di liputan tadi, bahwa ini tidak bisa maksimal. Karena sebetulnya kalau bicara seluruh mayoritas masyarakat Indonesia itu, di samping memang membeli kepada retail di Indomaret, Alfamart, dan yang lain-lain, masih banyak juga yang justru membelinya itu di pasar-pasar tradisional. Sementara di pasar-pasar tradisional, pemirsa, program ini masih belum bisa disentuh hari ini. Karena menurut keterangan yang dilakukan oleh pemerintah tadi itu, untuk bagaimana mempersiapkan administrasi itu dijangkai waktu 6 hari gitu ya tadi, 6 hari. 1 minggu untuk bagaimana pedagang-pedagang tradisional mungkin yang masuk ke dalam organisasi IKP ini
untuk bisa bersama-sama melaksanakan program ini. Sehingga hari ini tidak bisa kita meskipun dihimbau oleh pemerintah untuk tidak panik buying, maka terjadi di mana-mana. Bahwa ketersediaan minyak goreng di retail-retail yang masuk di Aprindo itu justru pagi-pagi sudah banyak yang tidak ada. Ini penting untuk dievaluasi oleh pemerintah agar duit 6,7 triliun itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mbok jangan-jangan ini seperti apa yang tadi katakan tadi, awal dari usik ini saya buat, jangan-jangan program-program semacam ini justru banyak orang yang mau mengambil manfaat dan mengambil untung yang sebesar-besarnya. Apalagi memang yang melakukan ini justru sebagian pihak dari pelaku-pelaku pengicer gitu ya. Hanya yang masuk di Aprindo. Semacam IKP dan yang lain-lain yang memang itu bahwa di pasar-pasar tradisional masih belum dilibatkan dalam konteks penyaluran program ini agar masyarakat bisa dengan mudah dan mengakses dan tidak terjadi panik buying. Pemirsa, kalau sudah persoalan subsidi ini kan banyak orang yang justru memang mencari-cari kesempatan agar bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah itu pemain besar gitu, bisa juga itu pemain kecil gitu. Apalagi mendengar dan tahu bahwa di pasar tradisional itu masih belum memakai harga yang satu harga ini. Bisa saja itu di setiap toko-toko retail yang melaksanakan program ini justru diborong oleh salah satu tengkulak, atau justru ini ya memang dibilang tidak ada, sehingga orang yang betul-betul membutuhkan minyak goreng itu kan larinya ke pasar tradisional lagi, harga kembali lagi, harga seperti semula lagi gitu ya. Kalau mengaca dan bercermin dari apa yang diakui oleh salah satu keluarga saya tadi itu, kalau jam 6 sudah tidak ada gitu. Kalau jam 6 sudah tidak ada, kalau memang hari ini membutuhkan minyak goreng, mau kemana lagi? Pasti dia akan larinya pada pedagang tradisional, dan pedagang tradisional itu pasti harganya sama dengan yang sebelumnya. Dengan kata lain, program ini menjadi sia-sia. Apalagi kalau program ini justru memang dimainkan oleh orang-orang yang mempunyai akses luar biasa untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena di lapangan memang harga itu masih kalau di pasar tradisional itu masih tetap seperti semula. Apalagi memang pedagang-pedagang yang di pasar tradisional itu ngambilnya, ngulaknya bahasa saya untuk modalnya, untuk beli modal awal itu memang dengan harga yang sebelumnya, sebelum ada subsidi ini. Maka dalam jangka satu minggu sebelum pasar tradisional dilibatkan, ini menurut saya ada sebuah ruang dan peluang yang besar penyalahgunaan dari kepercayaan pemerintah untuk bagaimana memberikan membantu ya para emak-emak agar tidak terlalu tinggi harga minyak khususnya, bisa saja ini tidak bisa tercapai. Dan apa yang dikatakan oleh Sekretaris IKP itu betul-betul nyata di lapangan pemirsa. Gitu pemirsa. Makanya menurut saya penting untuk dievaluasi dan betul-betul pemerintah mengawasi, ada waskat gitu ya, ada pengawasan melekat pemerintah kepada setiap retail dan juga yang melaksanakan program ini untuk betul-betul dievaluasi dan diawasi dan diperhatikan dalam setiap harinya agar ini betul-betul berjalan secara lancar. Khusus 6 hari ini mulai kemarin ya, minggu kemarin mulai Rabu kemarin sampai pedagang pasar tradisional dilibatkan, karena di sini adalah sebuah peluang besar gitu loh untuk dipermainkan oleh para tengkulak dan para pemain-pemain bisnis dalam masalah ini. Itu pemirsa, ini peluangnya dan ini harus hati-hati sebetulnya. Jangan sampai pemerintah dalam konteks ini disadar atau tidak memberikan ruang bermain ini kepada para pemain. Meskipun penjelasan pemerintah ini adalah program untuk membantu rakyat dan menstabilkan harga, tapi harga tidak pernah stabil karena barang itu sudah
bisa jadi barang itu habis pada waktu tertentu, cuma hanya pajangan saja jam sekian sudah habis, maka banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses dan tidak bisa membeli. Kapan dia mau membelinya? Gitu pemirsa, seperti cerita tadi pada awal-awal. Pemirsa, para mama semuanya, himbauan dari pemerintah jangan panik buying, karena program ini tidak hanya satu kali, tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi informasinya kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan, cuma hari ini kalau masih hanya Aprindo yang melaksanakan ini dan pasar-pasar tradisional, para pengecer dan lain sebagainya masih belum dilibatkan, bukan tidak mungkin ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan pedagang-pedagang atau pengecer-pengecer serta pedagang tradisional, pasar-pasar tradisional yang sebelumnya mendapatkan minyak goreng itu dengan harga yang lebih dan sekarang menumpuk gitu ya, tidak laku gara-gara akibat dari kebijakan ini juga penting untuk dipikirkan oleh pemerintah. Apakah nanti itu bisa juga ditebus atau ya oleh pemerintah dan bisa itu dijual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, administrasi bagaimana caranya dan macamnya, itu penting juga agar itu tidak mengakibatkan kerugian besar oleh masyarakat. Karena di sisi yang lain justru para UMKM dan pedagang-pedagang kecil itu dengan kebijakan ini justru akan semakin ambruk gitu ya, untuk karena menanggung beban mengambil barang itu ketika program ini belum dilaksanakan sehingga barangnya tidak laku dan lain sebagainya. Maka penting menurut saya ini juga dipikirkan bagaimana teknisnya nanti, apakah itu akan ditebus gitu ya untuk bisa dijual sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pemerintah, atau bagaimana teknis administrasinya. Tapi itu penting untuk dipikirkan oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah Disperindak pusat ya, Kemendak, dan juga Disperindak di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Karena itu juga adalah rakyat Indonesia juga yang harus juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oke, pemirsa Usik, mudah-mudahan apa yang saya usik ini memantik gitu ya, dan bisa diawasi pelaksanaan program satu harga ini, minyak goreng satu harga ini, karena yang terjadi di lapangan banyak yang justru pagi-pagi sudah tidak ada, sehingga menurut saya efektivitas dari keinginan pemerintah untuk menstabilkan harga ini bisa tidak terpenuhi kalau masih tetap dilaksanakan semacam ini. Karena pasar-pasar tradisional dan orang-orang yang selama ini memenuhi kebutuhan minyak goreng itu belinya di pasar tradisional, apalagi ketika memburu di pasar-pasar retail di anggota Aprindo ini sudah tidak ada, maka mereka semua akan lari ke pasar tradisional dan harganya akan menemukan harga yang sama dengan sebelumnya. Dan ini yang harus diketahui dan dipahami oleh pemerintah agar program ini betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat Indonesia, khususnya para emak-emak. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.